wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hikmatul Hairani dengan NIM 2231018 dari Prodi Berita Kita. Kali ini saya ingin membahas atau menjelaskan mengenai materi sistem pencernaan menggunakan alat peraga sistem pencernaan. Sebelum itu, alangkah baiknya kita bahas dulu apa itu sistem pencernaan. Kita tahu tubuh kita itu memerlukan sumber energi dengan mengkonsumsi makanan. Namun, pernah nggak sih kepikiran kok makanan itu bisa dicerna? Lalu ketika makanan itu dikunyah dengan mulut, bentuknya semula dalam keadaan padat, namun setelah dicerna, prosesnya berbeda. Nah, ternyata itu karena adanya sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Lalu, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah kumpulan jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, secara umum, proses pencernaan itu terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Proses pencernaan mekanis adalah merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Jadi organ-organ pencernaan makanan itu terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan proses pencernaan yang dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Selanjutnya, kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepal tangan. Nah, lambung itu terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu dalam sistem pencernaan manusia, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproses. Yang keempat adalah usus halus, di mana usus halus itu adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus itu terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan bakteri dalam usus besar, membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain dari adalah sebagai tempat keluarnya fases. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran fases. Nah, baik, setelah penjelasan mengenai materi sistem pencernaan tersebut, selanjutnya kita akan menggunakan alat peraga. Baik, di sini saya sudah memegang alat peraga yang sudah saya buat, di mana saya menggunakan bahan-bahan sederhana yang terdiri dari botol bekas, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nanti saya akan mempraktekkan bagaimana cara kerja alat peraga ini dengan menggunakan air sebagai untuk pencernaannya nanti. No, our days are never end, yeah, no.